Shalom, jemaat kategori Kalau Ministry yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat
Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita bertemu lagi, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur bila kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terlagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Allah yang Maha Pengasih. Pembacaan ini akan saya ambil dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 1 ayat ke-6 akan saya bacakan. Isai memperanakan Raja Daud. Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Sekali lagi, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Injil Matius pasal 1, ini merupakan silsilah dari Yesus Kristus. Silsilah ini penting karena ini menegaskan bahwa Kristus memang benar-benar manusia sejati karena dia masuk dalam silsilah, dan silsilah itu masuk dalam silsilah Raja Daud. Tetapi ketika kita membaca pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-16, muncul satu hal yang mungkin kurang mengenakan. Di ayat yang ke-6 dikatakan gini, Isai memperanakan Raja Daud. Raja Daud memperanakan Salomo. Kalau ini berhenti dari sini, tidak masalah. Tetapi Matius ini menunjukkan satu identitas yang lain, yaitu Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Kalau Matius berkata gini, Daud memperanakan Salomo dari Batseba, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi Matius itu justru memunculkan satu hal yang lain, yaitu gini, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Saya pinjam nama, Bapak Sugeng mempunyai anak dari Ibu Sugeng. Seharusnya itu yang terjadi, dan itu wajar di dalam masyarakat. Tetapi Matius berkata gini, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Maka kita langsung berkata gini, jadi Daud punya anak dari istri orang lain. Jadi Daud punya anak Salomo dari istri lain, istri orang lain, istri yang masih menjadi istri orang lain. Maka mau tidak mau kita harus pergi di 1 Samuel pasal 11 sampai pasal 12. Pasal 11 itu menerangkan bahwa Daud itu jatuh dalam dosa. Kita tahu semua bahwa Daud itu berzinah dengan Batseba, dan ketika ia ingin menutupi aibnya, dia mempergunakan kekuasaan dan pengalamannya. Kekuasaan bagaimana? Kekuasaan, dia sebagai raja pada waktu itu, dia memanggil Uria untuk balik. Karena Daud mendengar kabar bahwa Batseba ini hamil. Bagaimana mungkin hamil, sedangkan suaminya ada di medan perang. Jadi ada sesuatu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu Daud menggunakan kekuasaannya untuk membuat Uria ini pulang ke Israel. Habis itu dia pulang ke rumahnya. Ketika didengar bahwa Batseba ini hamil, maka hal itu akan menjadi wajar. Karena apa? Uria pulang. Uria ini sudah pulang ke rumahnya dan bertemu Batseba. Itu rencananya. Tetapi kalau ketika kita baca kisah itu, maka tidak terjadi. Malah Uria tidak pergi ke rumah sendiri, ketemu Batseba, tidak ketemu. Maka Daud menggunakan plan B, rencana cadangan, membunuh Uria. Bagaimana caranya membunuh Uria?
pakai tangan Daud, maka orang akan berkata gini, kenapa kamu membunuh Uria? Maka Daud menulis surat, kita tahu semua bahwa Daud menulis surat, dan surat itu merupakan surat kematian Uria. Bagaimana saya mengatakan surat kematian? Itu merupakan perintah Daud kepada panglimanya, Yoab, supaya menempatkan Uria ini di depan pertempuran yang paling sengit, habis itu pasukannya mundur sehingga Uria ini mati. Wajar dong kalau seseorang mati dalam pertempuran. Dalam pertempuran ini, kalau tidak membunuh, ya kamu akan dibunuh. Itu wajar. Jadi, kalau orang mati dalam pertempuran, wajar. Semuanya baik-baik saja. Kita tahu bahwa ketika kita baca terus, maka Nabi Nathan itu menegur Daud. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi teguran Nathan? Nabi Nathan. Daud itu bersalahnya bukan karena berzina, tetapi Daud ini bersalah karena menginginkan istri samanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka tidak mengherankan kalau saya berkata gini, untuk titik ini, Daud adalah seseorang yang begitu kejam karena dia menggunakan kekuasaan dan pengalamannya untuk menghabisi seseorang. Kenapa untuk menghabisi seseorang? Untuk menutup aibnya. Dan itu mulus sekali, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Daud ini merupakan sosok yang sangat kejam kalau di kisah ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lah kisah ini, peristiwa ini itu masuk dalam silsilah Mesias. Bagaimana mungkin ketika kita membaca silsilah Mesias itu terselip satu peristiwa yang merupakan aib. Seharusnya silsilah itu dijaga betul-betul. Kalau ada satu titik aib, maka diusahakan orang ini tidak disebut. Karena itu penting sekali untuk menjaga bahwa kita ini dari keturunan yang baik-baik saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, justru kisah ini masuk dalam silsilah Mesias, Yesus Kristus, yang kita bersama-sama menganggap bahwa Yesus Kristus ini adalah tokoh iman dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kisah ini masuk? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kisah ini masuk, berarti ada sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan. Ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada manusia, umat manusia, pada kita semua, pada saya, kepada Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini. Apa yang menjadi maksud Tuhan? Saya menemukan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendapati diri kita percaya pada Tuhan, kita ditebus, Tuhan menebus kita dari dosa. Bukan berarti kita lantas menjadi orang yang anti dosa, yang tidak mungkin jatuh dalam dosa, yang tidak mungkin tidak melakukan dosa. Tidak mungkin. Kita ini masih tinggal dalam satu tubuh yang kadang-kadang kita cenderung hidup dalam dosa. Kristus itu datang untuk kita yang jatuh dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Raja Daud, kisah Raja Daud yang merupakan aib di silsilah ini menegaskan bahwa Kristus itu datang untuk kita, untuk saudara, untuk Bapak Ibu yang mengaku bahwa aku terhina nih. Aku ini orang paling hina. Aku ini orang paling berdosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Kristus hadir untukmu. Kristus hadir untuk kita semua yang merasa bahwa kita adalah orang yang tidak layak. Dan ketika kita mendapati orang yang bahwa kita ini adalah orang yang tidak layak, kita datang kepada Tuhan.
Tuhan tidak datang untuk orang yang merasa dirinya benar. Tuhan tidak datang untuk orang yang merasa dirinya suci. Tuhan tidak datang untuk orang merasa dirinya itu aku paling benar nih. Tidak. Tuhan itu datang untuk kita, orang-orang yang mengerti bahwa saya ini butuh Tuhan, saya ini butuh anugerah Tuhan, saya ini butuh belas kasihan Tuhan, saya ini butuh pengampunan Tuhan. Ketika kita mendapati diri bahwa kita ini berdosa di hadapan Tuhan, jalan satu-satunya adalah datang pada Tuhan. Ketika perbuatan Daud yang memalukan masuk dalam silsilah, artinya Daud itu diterima oleh Allah. Pengampunannya Daud diterima oleh Allah. Begitupun juga kita sebaliknya. Tuhan tidak memusingkan bagaimana kehidupan kita, bagaimana kotornya kehidupan kita. Yang penting adalah apakah kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Masih ingat bertobat itu seperti digambarkan gini. Seekor ulat berubah menjadi kupu-kupu. Siapa yang suka ulat? Pasti kita akan berkata, jijik, ini binatang yang mengerikan, ini binatang yang harus dijauhi. Tetapi ketika kita melihat kupu-kupu, maka kita akan mendapati bahwa ini binatang yang sangat indah. Ketika kita melihat bahwa ini kupu-kupu warnanya cantik sekali, ini kupu-kupu warnanya sangat bagus sekali, menarik sekali. Ketika kita melihat kupu-kupu, sebenarnya kita melupakan asal kupu-kupu itu dari ulat. Ketika kita bertobat kepada Tuhan, mari kita tunjukkan bahwa kita ini sudah hidup dalam hidup yang baru. Kita ini sudah ada dalam kasih Tuhan, sudah ada dalam lindungan Tuhan, sudah ada dalam anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita membaca bahwa kisah Daud ini masuk, artinya kalau Daud diampuni Tuhan, Bapak Ibu juga pasti akan diampuni Tuhan. Bapak Ibu pasti akan diampuni Tuhan. Ketika kita mendapati kita dan kita bertobat sungguh-sungguh, kita pasti akan diampuni oleh Tuhan. Tuhan pernah memberi ilustrasi begini. Bukan orang sehat yang butuh tabib, tetapi orang sakit. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, dan kapanpun Bapak Ibu melihat tayangan ini, dan ketika Bapak Ibu sadar bahwa saya adalah orang berdosa, dan saya butuh pengampunan Tuhan, datanglah pada Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan pengampunan bagi orang yang sadar atas dosanya dan butuh akan pengampunannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari datang pada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan pengampunannya kepada kita. Dan Kristus datang untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Kristus datang untuk kita semua yang membutuhkan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan sudah datang untuk kami, manusia berdosa, manusia yang butuh anugerah Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pengampunan Tuhan. Terima kasih buat kedatangan-Mu dalam dunia ini. Tuhan, kiranya Tuhan selalu memampukan kami untuk bisa berjalan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.